motor diesel diisi bensin. Karena dia tidak tahu tata cara menggunakan mobil yang benar, maka apa yang terjadi pasti dari akan rusak. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang tahu tentang kebutuhan kita itu siapa? Allah. Kita sendiri bahkan tidak tahu sebetulnya kebutuhan kita sebenarnya itu tidak tahu. Kita hanya kira-kira saja. Hari ini kita butuh makan, hari ini kita butuh ini itu. Kita hanya kebutuhan apa hanya perkiraan aja. Kadang kebutuhan kita dengan kebutuhan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kadang beda juga. Makanya hadirin yang mulia, ada ketika kita berdoa, sebagian doa kita diterima dikabulkan oleh Allah, sebagian tidak dikabulkan. Apa rahasianya hadirin yang mulia? Rahasianya ketika ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, yang pertama kemungkinan nanti Allah akan balas di akhirat. Nah, itu sudah pasti. Ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu pasti Allah Subhanahu akan berikan kebaikan di akhirat. Kemudian yang kedua, atau Allah Subhanahu wa taala ingin kepada kita dijauhkan dari bala bencana. Ini hadirin. Jadi kalau kita berdoa kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesimis. Doa lagi, merah pernah dikabulkan, enggak gitu. Ada kalanya doa kita dikabulkan oleh Allah, ada kalanya doa tidak dikabulkan. Kalau doa kita tidak dikabulkan, dua kemungkinan. Pertama, bukan dua kemungkinan, dua pasti akan terjadi. Yang pertama, Allah SWT pasti dan pasti akan balas kebaikan itu di akhirat. Yang kedua, Allah SWT akan menjauhkan kita dari bala bencana. Itu hari ini. Kadang-kadang kita nggak tahu ketika kita naik motor keluar dari GSD belok kiri misalnya, kita nggak tahu tiba-tiba ada mobil dari depan. Itu kalau menurut akal manusia pasti ditabrak misalnya. Ketika itu kita selamat, itulah tanda bahwa kita doa ada yang tidak dikabulkan harus pada ternyata selamat daripada bala bencana. Nah ini hadirin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui persis akan kebutuhan hamba-hambanya. Allah SWT tahu proses akan kebutuhan daripada hamba-hamba. Bahkan kita sendiri kadang-kadang tidak tahu juga gitu. Maka rahasianya, kenapa Allah SWT ciptakan daripada ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat. Ini semua adalah untuk menguji siapakah keimanan yang lebih baik daripada kita semua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Tuhan. Sesungguhnya Aku ciptakan kematian dan kehidupan. Hadirin yang mulia, para penafsir telah menyampaikan kenapa kematian dulu, padahal harusnya hidup dulu, ya enggak? Ini rahasia daripada Al-Quran. Sebenarnya kita tuh mati dulu, Pak. Bukan hidup dulu, mati dulu apa hidup dulu? Bagus. Ayo, mati dulu apa hidup dulu? Hidup dulu. Hidup dulu. Siapa umumnya manusia? Padahal sesungguhnya kita tuh mati dulu. Betul nggak mati dulu? Dulu ketika di zaman Tajalli, zaman roh, kita tuh sudah ada hadirin yang mulia. Ini Pak Agus hidupnya nanti akan di BSD. Ini Pak RT pada budi hidupnya di BSD, bahkan mau di RT misalnya. Ini Pak Penuh, nanti rumahnya di nomor berapa Penuh? 13. Itu sudah pasti. Dan Allah Subhanahu sudah catat di Lauhul Mahfuz. Nah, sudah ada. Ketika itu memang kita pasti dalam keadaan mati. Yang namanya mati kan nggak tahu, betul nggak? Nah, ketika itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Allah Subhanahu bertanya kepada roh-roh kita. Namanya roh kan masih mati. Di zaman Tajalli, di zaman dulu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi itu. Alastu birabbikum, wahai roh-roh manusia, apakah engkau betul mengaku bahwa saya Rabb kalian, Tuhan kalian? Nah, Allah sudah berbicara dengan roh kita tuh Pak. Cuma kalau kita mati, kita nggak merasa kalau kita telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawabnya roh-roh yang ada dalam Tajalli dan dalam alam roh tadi? Sebelum Allah sekarang ke bumi,
Semua roh-rohnya manusia menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, orang tua dan roh kami Tuhan kami. Walaupun yang sekarang dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan orang Buddha, dulu jalan rohnya mengaku bahwa Allah adalah rohnya kita semuanya. Pertanyaannya sekarang, kenapa ketika lahir ke bumi ada orang Kristen, ada orang Islam, ada orang Buddha? Apa jawabannya? Fa'abawaihu yang menciptakan, yang menjadikan kita orang Islam, orang Yahudi adalah karena kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran itu fa'abawaihu, kedua orang tua kita. Kalau kita lahir karena orang Kristen, yang lahir dalam keadaan Kristen, alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Bapak-bapak saya tanya, benar nggak ketika dulu kita di zaman dulu kita benar sebagai orang Islam, benar nggak? Benar, cocok, karena kita sudah menyaksikan qalu bala syahidah. Betul ya Allah, bahwa kami adalah Allah. Sudah menyaksikan, jadi asalnya orang itu dalam keadaan Islam. Maka ketika baru lahir itu, lahir di kalangan orang Kristen menjadi orang Kristen, lahir orang Buddha menjadi orang Buddha. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Makanya oleh karena itu syukur yang besar, terima kasih yang besar kepada Allah. Yang pertama, kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Coba kalau kita lahir dalam keadaan Kristen, kita rugi. Untuk kita lahir dari kalangan orang Islam, Masya Allah. Ini kenapa kita lahir dalam keadaan Islam? Ini adalah salah satu dari doa ibu kita. Ibu kita ketika mengandung, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karena kami, keluarga kami menjadi keluarga yang menunjukkan pandangan, yang menyenangkan pandangan, menyenangkan hati, Masya Allah. Jadi ibu kita ketika mengandung kita itu sudah doa seperti, ya Allah, jadi anak saya ini menjadi anak yang menyejukkan pandangan, anak yang menyenangkan, sudah berdoa. Wa azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan mereka. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan Allah jadikan keturunan kami ini menjadi tokoh-tokoh masyarakat, menjadi suri tauladan masyarakat orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ayat-ayatnya begitu. Ibu kita doa itu ketika mengandung tuh, Rabbi habli minasolihin, ya Allah, karena kami keturunan kami orang yang soleh. Doa banyak doa. Maka oleh karena itu ketika ibu kita sedang mengandung, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak ibadah, perbanyak doa kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya ketika bayi dikandung oleh ibu tadi, sesungguhnya ibu tadi sedang berbicara kepada bayi tadi harinya. Walaupun bayi tadi belum bisa berbicara, belum bisa mendengar, tetapi hakikatnya bayi tadi sedang dialog dengan ibunya harinya. Maka oleh karena itu harinya dia ketika ibu tadi sedang mengandung, mohon maaf, jangan ngomong yang macam-macam. Orang tua zaman dulu kan begitu, bener kan? Jangan ngomong macam-macam, bahkan banyaklah pantangan-pantangannya. Itu sebetulnya ada korelasinya, ada hubungannya. Karena bayi yang kita kandung tadi itu harinya sebelum sedang jauh. Maka oleh karena itu harinya mulia, Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, dia seorang alim ulama. Maka ketika dikandungnya bayi tadi oleh ibunya tadi menghatamkan Al-Quran, berkali-kali khatam Al-Quran. Bahkan dalam riwayat Imam Syafi'i itu dikandung bukan 9 bulan. Berapa Pak? Setahun. Betah dalam kandungan ibunya itu setahun. Kalau ibunya kan 9 bulan. Kenapa rahasianya? Ternyata Imam Syafi'i tadi dia tidak membuka dibacakan Al-Quran oleh ibunya. Kalau istri kita sekarang tidak membuka anak kita dengan apa? Bukan dengan baca Al-Quran, tapi dengan apa? Dengan nyanyi, betul seperti itu. Dengan nyanyi lagi gendong bayi. Masya Allah, Nina Bobo. Apalagi adanya ketika kita mengandung, Masya Allah, nontonnya televisi, nontonnya sinetron. Maka ketika gede, anak-anaknya kita senang dengan sinetron, senang dengan televisi, ya enggak? Jadi tergantung ibunya. Fa'abawaihu, ya.
Orang tua lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani. Maka begitu ketika sedang dikandung itu ibu hati-hati. Maka Imam Syafi'i rahmatullah alaih ibunya kata berkali-kali sehingga ketika ceprot berbicara langsung dia bisa membaca Al-Quran. Ya tentunya membaca dulu belajar. Tapi hadisnya dalam satu riwayat Imam Syafi'i ketika dia belum umur belum memayis, belum umur belum balik itu dia sudah menghatam bisa hafal Al-Quran 3/4 juz, 3/4 Al-Quran. Belum balik coba. Kalau belum balik itu umur berapa ya? Ya 5 tahun, 6 tahun. Sudah 3/4 aja, 3/4 Al-Quran sudah hafal, masya Allah. Maka dalam satu riwayat yang lain belum balik ada yang meriwayatkan sampai hafal 30 juz. Ketika balik dia langsung hafal 30 juz. Alhamdulillah. Ini asbab siapa? Asbab risau fikir amalannya daripada ibunya. Ini ada ibu-ibu kan? Ibu-ibu guys ini ada ibu-ibu saudara. Ibu-ibu, ibu-ibu tolong ya. Apa namanya? Niru seperti ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i ketika mengandung itu betul-betul baca Al-Quran, bahkan hatam beberapa kali Al-Quran, sehingga Imam Syafi'i lahir begitu dia bisa berbicara langsung hafal Al-Quran seperempat Al-Quran. Sebelum balik langsung hafal Al-Quran 3/4 Al-Quran. Ada nggak anak-anak kita di GSI sudah hafal Al-Quran? Insya Allah sebentar lagi ada ya, amin ya Allah. Insya Allah ada Pak. Insya Allah ada, insya Allah. Karena hari ini hafal Al-Quran dijamin. Barang siapa yang hafal Al-Quran pasti akan dijaga hidupnya. Karena kalau kita hafal Al-Quran tidak pernah melakukan maksiat. Itu kami punya teman-teman yang hafal Al-Quran 37 ayat mana-mana itu. Itu mohon maaf, ini sebagai keyakinan buat kita bahkan di mana-mana lah. Orang yang menghafal Al-Quran ketika makanannya saja ada makanan yang makruh, maka hafalannya hilang. Makanya orang yang hafal Al-Quran jangan makan yang terbuat dari bukan yang terbuat dari teri itu apa namanya? Terasi. Oh. Itu nggak boleh orang hafal Al-Quran makan terasi aja nggak boleh. Juga makruh Pak. Iya kan itu makruh. Bahkan kalau mazhabnya Hanafi Pak, itu haram tuh. Karena termasuknya banyak kotoran-kotoran. Kalau Imam Hanafi itu keras. Imam Hanafi keras. Saya kan pernah ke Pakistan, saya juga pernah ke Saudi Arabia. Atau di Imam Hambali juga di Arab itu keras lagi. Di sana itu hari ilmunya kalau kita nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih apa saja, itu yang namanya jeruan itu dibuang. Hatinya dibuang, rempelannya dibuang, khususnya dibuang. Makanya kalau orang Indonesia kalau ke sana rebutan enak pimpal. Kalau di sana tidak dibuang, tidak pernah dimakan. Ini harus hati-hati. Itu orang-orang yang hafal Al-Quran, jangankan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Karena kata dia, saya tanya kenapa sih nggak mau makan yang gitu-gitu? Kalau saya makan yang makruh, ya sudah hafalannya hilang. Apalagi merokok. Dikasih banyak yang merokok. Ini jadi bagus Pak. Ya, apa-apa nanti lama-lama juga hilang juga ya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, begitu orang hafal Al-Quran. Bahkan kalau maksiat sudah hilang semua. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati, sudah begitulah amalannya para salafus saleh, orang-orang zaman dahulu. Ketika dia mengandung saja sudah demikian amalannya. Maka ibu-ibu tolong kalau mengandung bayi jangan sampai lepas, jangan sampai kita lupa membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau khatam 30 juz setiap bulannya. Kalau nggak bisa 2 bulan sekali lah. Bagaimana caranya? Sehari setengah juz. Pada subuh kan enak, atau terserah. Misalnya pada Isya. Ya. Kalau nggak bisa setengah juz langsung ya mungkin seberapa juz dulu. Bisa subuhnya seberapa juz. Kalau sehari kita selesai setengah juz berarti kita khatam sebulan 2 kali.
Kalau sehari kita hatam 1 juz, berarti sebulan kita hatam 30 juz. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Al-Qur'an yang sebagai huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang bertakwa tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuknya, maka ini termasuk orang yang zalim. Apakah termasuk orang yang zalim? Seperti tadi tuh Pak, kalau kita beli mobil ibunya rusak, ini termasuk orang yang zalim. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita orang beriman kepada Allah, kita mengaku orang Islam, kemudian kita tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, maka kita termasuk orang yang zalim. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan ثم أرسلنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya aku telah wariskan kepada kalian Al-Quran. Menjadi siapa Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi siapa, bagi hamba Allah yang dipilih. Artinya yang orang yang mendapatkan Al-Quran adalah khusus bila orang-orang yang beriman saja. Orang yang kafir tidak diberikan Al-Quran. Tetapi kata Allah dalam ayat tadi, aku bagi orang yang diberikan Al-Quran 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsi. Yang pertama kata Allah, dia termasuk orang yang zalim. Nah, zalimnya. Zalim itu artinya apa sih zalim itu? Ya, aniaya. Sekarang PDW beli belum diatur. Rekap nih Gusti lo. Rekap Pak. Rekap. Pokoknya gitulah. Sekarang PDW beli belum diatur nih Gusti Allah. Ini kan orang yang zalim. Kita ini sebagai apa sih? Sebagai hamba Allah. Siapa sih yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi kita rezeki? Allah. Siapa yang memberi kita di umur? Allah. Siapa yang memberi kita nafas? Allah. Semua daripada Allah. Tetapi kenapa kita tidak menjadi orang yang taat kepada Allah? Inilah termasuk yang zalim. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mohon maaf, ayat ini ya, kita ini kadang-kadang lebih jelek daripada binatang. Ulaika kal'an'am bal hum adall. Mereka nih hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini, orang yang tidak taat kepada Allah ini, mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Jadi kata Allah, bukan kata saya kayak kata Allah. Ulaika kal'an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ini mohon maaf. Ini kata Allah. Kenapa lebih buruk? Kalau misalnya kita punya ayam disembelih, bisa dimakan kan? Bisa dimakan. Punya kambing disembelih, bisa dimakan. Nah, siapa orang yang mau makannya dari manusia? Semantau. Semantau, ya benar. Zaman dulu ya, di Purwokerto tuh ada orang makin dagang daging manusia. Itu orangnya nggak panas ya kan. Kata Allah SWT, begitulah manusia. Manusia tidak taat kata Allah, ulaika kal'an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kenapa lebih buruk? Kalau binatang disembelih bisa dimakan, kalau manusia kan bisa dimakan. Bahkan kalau binatang meninggal dunia sudah selesai. Tidak ada azab kubur, tidak ada mahsyar, tidak ada mizan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Sudah selesai, habis semua. Tetapi manusia kalau meninggal dunia, apakah selesai begitu saja? Tidak selesai. Justru kubur adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kubur adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini hanyalah mata'ul ghurur, kata Allah. Di dunia ini hanya sebagai permainan saja, yang bahkan mohon maaf sepertinya menipu juga. Tetapi di akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Maka hari yang mulia Siti Aisyah, istri baginda Nabi, menghafal doa baginda Nabi sebagaimana yang sering didoakan oleh Rasulullah, Allahumma la Aisyah illa Aisyah al-akhirah. Sesungguhnya ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan di alam akhirat.
Hadirnya beliau, jadi kehidupan surga kehidupan akhirat. Maka hadir beliau sebagaimana tadi, orang-orang yang tidak taat kepada Allah mereka lebih buruk daripada binatang. Kalau binatang meninggal dunia sudah selesai, menjadi abu. Yang menjadi awal kehidupan yang sebenarnya. Kalau dia tidak taat, maka dia akan disiksa dalam kubur. Kalau dia tidak taat, akan disiksa di mahsyar, di mizan, bahkan na'udzubillah min dzalik, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak selesai hadirinnya. Manusia itu justru kuburan itu sebagai awal kehidupan yang sebenarnya. Jadi hadirin yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, pertama orang akan menerima Al-Quran sebagaimana orang yang zalim, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran, bahkan tidak mau Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk hidupnya. Padahal Al-Quran itu alif lam mim, dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Apa artinya itu hanya Allah yang tahu. Dzalika kitabul la raiba fihi, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguannya. Jadi tidak boleh kita ragu kepada Al-Quran. Makanya salah satu iman kita kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada kita Allah. Makanya la raiba fi, tidak boleh kita ragu kepada Al-Quran. Makanya tadi kalau kita menjadi orang yang sukses, ikuti Al-Quran. Sebagaimana tadi kita kalau beli mobil, ikuti petunjuk buku, petunjuk mobilnya, manual booknya. Betul tidak? Kalau kita tidak baca manual booknya, pasti kita akan akan menjadi akan membahayakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wariskan Al-Quran kepada hambanya tadi. Yang kedua adalah faminhum muqtasid, golongan yang tengah-tengah. Ini dalam surah Fatir. Silakan Bapak-bapak nanti membaca dalam surat Fatir, ya, ayatnya 13 kalau salah. Itu disebutkan kata Allah SWT, orang-orang yang menerima Al-Quran dibagi 3 golongan. Yang pertama, zalim li nafsi, yang menzalimi dirinya sendiri. Dia menjadi orang muslim, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Kayak sudah lagi kawin dan apa namanya mas kawin ini seperangkat sholat dan Al-Quran, gaya sih bener dulu kan. Sampai qabil tu nikah wa tazwijah, aku terima nikah dan kawinnya, selesai, alhamdulillah. Al-Qurannya ditaruh di lemari dan lemari. Itu yang tadi Al-Quran sebagai mas kawinnya nggak pernah dibuka sedikit pun. Alhamdulillah. Nah, itulah kata Allah, zalimul nafsi. Saya ini dibuka mas kawin Al-Quran. Padahal mas kawinnya Al-Quran itu masya Allah maksudnya menjadi pegangan hidup bagi kedua mempelainya. Makanya kita yang bukan disunahkan, ada sebagian kita mas kawinnya Al-Quran dan seperangkat alat sholat, maksudnya menjadi pegangan hidupnya. Maka oleh karena itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surat Fatir tadi. Yang kedua, orang yang muqtasid. Muqtasid itu pertengahan. Dia Al-Quran yang dibaca, kemudian Al-Quran yang dipelajari, kemudian diamalkan. Ya. Tapi kadang-kadang lupa juga ya, namanya manusia ya enggak. Ada sibuknya, tengah-tengah. Jadi kalau di tengah-tengah itu kadang baik, kadang nggak baik. Masih mending daripada jelek semua, benar nggak? Nah, hadirin yang rahmat Allah, orang yang kedua ini hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini golongan yang tengah-tengah. Masih mending ya, masih mending karena ada baiknya. Orang yang kedua ini ciri-cirinya dia mau melaksanakan semua kewajibannya. Sholatnya dijalankan, puasanya dijalankan, zakatnya dijalankan, ya kan? Semua syariat Islam dijalankan, tapi belum sampai ke sunnah-sunnahnya. Suruh sholat sunnah, malas. Suruh puasa sunnah, malas. Ya kan? Suruh sedekah, malas. Maunya tuh zakat saja. Kalau sudah zakat ya sudah. Padahal ada yang lebih penting daripada zakat, yaitu sholat.
Karena sedekah ini kata bagi Nabi, as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah bisa menghilangkan bencana. Kalau zakat membersihkan harta kita. Artinya kalau harta kita tidak dizakati, hartanya kotor. Bagaikan susu dirusak oleh apa? Bagus itu. Susu dirusak apa? Sebelah. Nila. Jadi susu kan enaknya enggak manis. Dimasukkan nila, akhirnya rusak. Maka begitu juga hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala seperti tadi. Ya. Maka oleh itu hadirinnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini hadirin yang mulia dan muktasib. Al-Qur'annya kita baca, zakatnya kita tunaikan supaya bersih, jangan sampai kotor harta kita. Bahkan kalau dalam Al-Quran, ambillah harta-harta mereka. Jadi kalau zaman dulu sahabat-sahabat, di zamannya para nabi, bahkan di Saudi Arabia juga, orang yang mau bayar zakat itu didatangi dari rumah ke rumah, dari RT ke RT datang. Siapa yang mau bayar zakat? Dihitungin. Didatangi. Tidak ada orang yang tidak bayar zakat. Bahkan ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, sepeninggalnya baginda Rasulullah SAW, baginda Abu Bakar selalu di depan. Kalau seandainya ada orang yang bayar zakat kuda dengan pecutnya, ketika itu kan kalau bayar zakat kuda dan pecutnya juga kan. Kalau seandainya orang yang bayar zakat kuda dengan pecutnya ketika di zaman Nabi, maka ketika di zaman saya juga dia harus bayar zakat dengan pecutnya juga. Jangan sampai pecutnya tidak dizakati. Sampai begitu artinya. Artinya hadirnya orang yang buat zakat ini jauh. Bukan dikejar, artinya didatangi. Nah, hadirin yang berahmat Allah, itu untuk apa? Zakatnya untuk bersihkan daripada harta kita. Nah, untuk meninggalkan bala bencana dengan sedekah. Makanya as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah adalah menghilangkan bencana. Ada hadirin yang mulia, ada orang yang sakitnya enggak sembuh-sembuh. Maka kata sahabat ketika itu, bangunlah sumur. Jadi bikin sumur. Bikin sumur untuk keperluan umat Islam. Bikin sumur, ternyata setelah bikin sumur langsung penyakitnya sembuh. Alhamdulillah. Karena akhirnya sedekah air itu masya Allah berguna. Kalau di Saudi Arabia sampai sekarang air itu angel. Ya Bapak kalau datang ke Saudi Arabia, itu air yang kita minum itu bukan dari sumur, air dari laut. Jadi memang di Arab sampai sekarang tuh air itu mahal, ya. Air yang betul-betul segar, kalau di sana air itu kalau misalnya punten Pak, kalau kita bor di airnya juga nggak begitu enak, ya nggak segar seperti di kita karena airnya dari laut. Maka oleh itu ketika itu ada seorang sahabat yang sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya disuruh membuat sumur untuk memberi manfaat kepada umat Islam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi sekarang juga kalau kita pengen cepat sembuh, cepat-cepat kita banyak sedekah. Jadi saya pernah juga ketika sakit itu sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah. Yang wajibnya dia kerjakan, yang sunnahnya jarang dikerjakan. Ini muktasib. Yang pertengahan. Nah, yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir tadi, wa minhum muktasib. Yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang menjadi pelopor kebaikan. Mereka adalah mendapatkan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelopor kebaikan itu adalah tokoh kebaikan. Seperti Nabi itu kan orang yang pertama melakukan kebaikan. Sahabat-sahabat, wali-wali Allah, orang soleh ini orang menjadi pertama kali pelopor kebaikan. Nah, orang yang golongan yang ketiga inilah orang yang masya Allah mengerjakan kewajiban dan mengerjakan seluruh sunnah-sunnahnya, bahkan tidak pernah meninggalkan sesuatu tanpa dengan cara sunnah. Kalau kita makan hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya enggak makan dengan cara kita boleh enggak? Boleh. Tapi orang yang ketiga ini dia tidak pernah makan tanpa cara makannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belajar dulu bagaimana cara makannya. Dia belajar dulu bagaimana cara mandinya.
Dia belajar dulu bagaimana cara berpakaiannya, dia belajar dulu bagaimana cara mengerjakan semua amalan dengan cara sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka timbangnya pasti lebih banyak amal baiknya. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam ini, ya, walaupun ini malam Sabtu, ya, bolehlah kita masih mengingat tentang makna daripada Isra Mi'raj. Di mana Isra Mi'raj ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala salah satu daripada ayat Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, Subhanalladzi asra, sungguh maha suci Allah yang telah memperjalankan, asra itu berperjalankan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana? Di mana? Di Makkah. Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa jaraknya? 500 km. Orang dari Mekah ke Madinahnya aja itu sudah Jakarta Surabaya berapa kilo? 300 Surabaya lebih Pak. 900 Cirebon Jogja aja 300. Nah, 900 kilo kurang lebih. Itu Mekah Madinah saja. Belum lagi nanti ke Mesirnya. Jadi hari saudara, kalau perjalanan zaman dulu sih belum ada mobil, bulanan. Istilahnya paling kita beberapa bulan orang berjalan dari Mekah ke Yerusalem ke Palestina. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah SAW ketika apa? Ketika ba'da Isya, selesai sholat Isya, sebelum berangkat dicuci dulu hatinya oleh malaikat Jibril. Kemudian hadir yang dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem di Palestina. Di sana hadir dia sebelum berangkat sholat dulu rakaat di Masjidil Aqsa. Dan ketika itu hadir yang rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, di antaranya ketika itu mengimami sholat para anbiya alaihissalam. Berapa para nabi? Jumlahnya nabi kurang lebih 124.000 nabi. Semuanya itu makmum kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi masyaallah baginda nabi ini betul-betul sebagai namanya nabi yang ulul azmi, nabi yang paling mulia. Siapa saja nabi yang mulia ulul azmi? Di antaranya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, nah di antara pemimpin bangsa dari beberapa nabi yang mulia ini, 5 nabi ini, yaitu pemimpinnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti ketika di Masjidil Aqsa itu menjadi imam hadirinnya. Dari situ kemudian berangkat ke langit, ya, ke langit pertama. Begitu ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Jadi hadir yang mulia Nabi Adam sekarang ini sudah ada di langit, meninggal tapi di alam langit. Ya. Kemudian naik lagi ke langit kedua, ya, ketemu lagi kepada Nabi Adam, Idris dan seterusnya. Hadirnya rahmat Allah sampailah kepada langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kitab tauhid, di manakah Allah? Aina Allah? Jadi pelajaran tauhid. Aina Allah? Di manakah Allah? Apa jawabannya? Di sama. Karena Allah di atas langit. Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hancur ketika Rasulullah SAW masuk ke Sidratul Muntaha, stop, malaikat Jibril tidak bisa masuk. Stop, sampai di sini saja pengawalannya. Malaikat Jibril tidak boleh masuk, yang boleh masuk hanya baginda Rasulullah SAW. Tempat khusus. Tidak ada satu makhluk pun di bumi Allah Subhanahu wa taala yang bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya baginda Rasulullah SAW. Makanya Allahu Akbar, ketika baginda Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu bahagianya, gembiranya, hati yang mulia. Wah, bisa dibayangkan nikmatnya ketika
kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala pasti nikmat, indah, lebih indah daripada segala-galanya. Kalau kata Pak Agus, indah itu apa sih? Istri yang cantik, mungkin begitu ya. Indah apa misalnya? Lihat gunung yang bagus. Apa lagi indah itu? Indah istri Toto. Oh iya, istrinya Pak Toto. Namanya sama. Oh iya, pasti istrinya Pak Toto melihat istrinya pasti indah. Indah terus di wajahnya. Oh. Ya, ciri-ciri wanita yang soleh kan dipandang oleh suaminya menyejukkan pandangan, ya enggak? Ini ciri-ciri yang soleha. Jangan sampai istri itu dipandang oleh suaminya nyebelkan gitu loh. Jangan. Mengcu bae. Ai pokok ning juru umum beli sokatan dan bakal metu umum peos ais terus masyaallah. Jadi bukan nyenangkan suaminya, nyenangkan tetangganya, nyenangkan orang lain, jadi salah. Istri yang soleh adalah ketika dipandang oleh suaminya menyejukkan pandangannya. Oh. Nah kalau kata Pak Adi, ketika pulang kerja tuh apa tuh? Bukan. Tadi gimana? Saya lupa. Mau susu apa? Kopi atau susu? Ini masalah betul nih bagus. Pak, mau kopi atau mau susu? Susunya tadi goyang-goyang. Bukan, ini kan nggak apa-apa Pak. Maksudnya ini istri itu seperti itu kepada suami itu. Mau kopi atau mau susu sambil goyang-goyang. Maksudnya istri itu kepada suami itu membahagiakan begitu. Cuma kalau di atas ya. Ya udahlah, karena ada ibu-ibu Jadi ibu-ibu tuh kalau suaminya baru datang tuh begitu seperti istrinya mati. Mau kopi atau mau susu gitu. Artinya menyenangkan begitu lah enggak. Jangan-jangan begitu datang cemberut aja, jadi kan nggak enak ya enggak. Pantas yang balik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itulah. Ya enggak? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mi'raj, kalau Isra itu dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke atas langit. Maka hadirin saudara, ketika itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul dipandang oleh baginda Nabi itu indahnya enggak terbayang. Bahkan belum terbayangkan sampai mau jadi begitu indahnya. Bahkan nanti kalau kita masuk dalam surga, nikmat yang lebih besar di surga itu adalah nikmat memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling besar ya Allah. Bagaimana itu rasanya sudah kita nggak tahu, nggak pernah kita terbayangkan. Lebih indah daripada istri yang cantik, lebih indah daripada gunung yang lebih indah tidak pernah terbayangkan dari mana. Maka ketika baginda Rasulullah SAW melihat wajah Allah, maka at-tahiyatu mubarakat shalawatun Jadi ketika at-tahiyat itu dialognya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatu shalawatun thayyibatu. Kata baginda Nabi, segala puji keberkahan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak punya apa semua milik Allah. Hadirin yang mulia, itu Allah dipuji oleh baginda Nabi. Apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau kita tahiyat harusnya direnungkan ini dialognya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Masya Allah, sejahtera semoga engkau wahai Muhammad Allah. Itu Allah sudah memuji baginda Rasul. Coba bayangkan kalau Allah memuji seorang hambanya, pasti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan betapa bangganya. Tapi baginda Rasul tidak sombong. Dia dipuji Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa diri. Apa jawaban baginda Nabi? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, semoga selamatnya bukan hanya kepada saya saja, tapi selamat kepada orang-orang yang Islam semuanya didoakan oleh Allah. Jadi kalau tahiyat begitu mestinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doanya baginda Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat arsy Allah Subhanahu wa taala yang mulia.
Itu ketika Rasulullah SAW sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril di luar ars itu, di luar singgasana Allah itu mendengar betapa indahnya dialog seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW menjadi rasul yang pilihan. Maka apa jawabnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dalam hadisnya aslinya begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kalau kita dalam tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, sama saja beberapa riwayat yang lain. Itu hari ini malaikat bersaksi, wahai Allah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai hamba Allah. Malaikat juga menyaksikan. Jadi hari ini kalau kita sholat ketika tahiyat betul-betul khusyuk, betul-betul khusyuk. Makanya hari ini kalau kita pesantren, di pesantren Bawakan atau pesantren yang mana, pesantren zaman dulu, itu setelah Fatihah dibereskan, at-tahiyat dibereskan. Sampai di betul-betul tajwidnya, makhrajnya, betul-betul at-tahiyatu mubarakatus shalawatu. Nah, sampai begitu. Saya pernah waktu di Babakan itu belajar tahiyat tuh kurang lebih sekitar seminggu. Makhrajnya, harokatnya dan sebagainya itu dibetulkan sebagaimana kita betulkan apa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada ini semua, Rasulullah SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mendapat perintah yaitu salat. Berapa rakaat pertamanya? 50 rakaat. Turun ke langit ke berapa? Ketemu dengan Nabi Musa, wahai Musa, saya dapat perintah oleh Allah salat 50 rakaat. Kata Nabi Musa, jangan diterima 50 rakaat, nanti umat pun sibuk dagang, sibuk bisnis, sibuk di sawah, nanti banyak yang meninggalkan sholat. Minta kepada Allah rukhsah, keringanan. Naik lagi ke atas langit arsy lagi ke Allah. Kata Nabi Musa, dia kan seniornya ya enggak? Nabi Musa kan lebih dahulu, dia harus menghormati. Bukan mentang-mentang bagi Rasul, walaupun dia seorang imam daripada para nabi, dia tidak menerima sarannya dari Musa, tidak, karena dia bagi Nabi orang akhlaknya mulia. Akhirnya datang kepada Allah, ya Allah, minta keringanan. Akhirnya diringankan. Mungkin kurang lebih 40 misalnya. Turun lagi. Nabi Musa 40. Oh, tak bisa, jangan. Minta lagi kepada Allah 40. Pasti banyak orang yang sibuk. Coba bayangkan kalau 40 rakaat selesai sholat lagi. Wah, kayaknya kapan kerjanya ya? Bahkan kapan tadi, Masya Allah, kapan senang-senangnya dengan istri misalnya. Akhirnya naik lagi ke Rasulullah SAW, diingatkan lagi. Singkatnya cerita, akhirnya 5 rakaat. Itu sama Nabi Musa tuh disuruh minta tawar lagi dari Rasulullah Muhammad, ditawar lagi jangan 5 rakaat, pasti nanti umat tuh ada juga orang yang tidak melakukan sholat. Nyatanya sekarang ada nggak orang tidak melakukan sholat? Ada. Terbukti omongannya Nabi Musa alaihissalam, dia orang yang senior harinya. Kita bukan tahu, prediksinya tuh benar. Ternyata ada juga di antara orang sekarang tidak mau sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Akhirnya kata bagi Nabi, saya malu kepada Allah, masa minta ringan terus. Kalau ringan terus, ya tapi sayanya gimana ya kan? Sudahlah, saya terima saja. Akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan sholat 5 rakaat. Ini hadinya oleh yang besar, yaitu untuk Isra Mi'raj. Makna daripada Isra Mi'raj adalah diperintahkan kita sholat. Sholat kata baginda Nabi, as-sholatu khairul mandhur. Sholat ini adalah perintah yang paling mulia, perintah yang paling berharga, perintah yang pertama-tama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalima yuhasabu bi'abdu yawmal qiyamah as-sholat. Fa'in sholhat sholhasa ilu amalihi wa in fasadat fasadasa ilu amalihi. Kata baginda Nabi, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka dianggap seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, dianggap seluruh amalnya buruk. Nah, bila ini para ahli hadis, para ulama, kenapa sholat ini suatu perkara yang paling penting? Karena hal mulia ibaratnya sholat itu kepala pada badan. Pak RT punten, kalau nggak punya, ya misalnya kalau ada orang yang nggak punya tangan, masih dianggap sebagai manusia.
Kalau ada orang tidak punya kaki masih dianggap sebagai manusia. Kalau ada orang yang tidak punya telinga masih dianggap sebagai manusia. Kalau ada manusia yang tidak punya kepala, apa itu Pak? Kedaskan. Maka begitulah. Ibaratnya sholat itu kepala pada badan. Kalau ada manusia yang tidak punya kepala ya bukan manusia, namanya genderuwo. Iya, loh kakinya aja, tangannya aja, mana nih kepalanya? Loh, masih genderuwo kan gitu. Maka begitulah ibaratnya kata Nabi Rasulullah SAW. Kalau ada orang Islam yang tidak sholat, baina kufar wal mu'min. Pembeda antara orang kafir dengan orang beriman adalah sholat. Kalau dia sholat, tandanya orang beriman. Kalau tidak sholat, tandanya orang yang kafir. Memang ini agak keras. Sampai hari yang mulia, ketika di zaman Rasulullah SAW ada orang yang tidak sholat. Bukan karena nggak sholat, mungkin karena lupa misalnya, atau karena sibuk. Maka langsung hadir yang dirahmati Allah SWT dia sampaikan dia adalah orang yang kafir. Maka hadir yang mulia, ketika di zaman Rasulullah dan sahabatnya tidak ada orang muslim yang tidak sholat. Semua sholat, semua sholat, semua. Karena ketika itu memang ada pemimpin di tengah-tengah mereka. Itu memang baginda Rasul itu Masya Allah bukan hanya saja tokoh masyarakat yang betul-betul diidolakan, gantengnya bukan main ganteng. Bapak ibu-ibu kenal nggak dengan Nabi Yusuf? Kenal nggak? Kenal kapan kenal aja? Kenal Pak. Ya? Kenal kapan kenal aja? Kenal di gambar. Tahu. Jadi bukan kenal tapi tahu dari Al-Quran. Itu hari yang mulia. Nabi Yusuf adalah nabi yang paling ganteng di seluruh dunia. Tapi kalau dibandingkan Rasulullah SAW lebih ganteng Rasulullah SAW. Itu saking gantengnya Nabi Yusuf. Ketika ada Nabi Yusuf jalan, maka istrinya daripada raja, ya, istri pada raja itu saking melihat kegantengan Nabi Yusuf, maka ketika mengupas buah mangga, maka yang dikupas tangannya. Saking melihat kegantengan Nabi Yusuf. Ceritanya itu ketika Nabi Yusuf begitu gantengnya, ya sudah dikejar-kejar, ya kan? Dikejar-kejar oleh seorang dari istri seorang raja tadi. Singkatnya cerita hari ini antara Rasulullah, begitulah kegantengan Nabi Yusuf. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah, saya lebih ganteng daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini antara Rasulullah, begitulah gantengnya Rasulullah SAW. Maka hari ini mulia Rasulullah SAW begitu gantengnya, begitu mulianya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW menjadi pemimpin daripada para nabi alaihissalatu wassalam. Pemimpin daripada para nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah SAW ya, melihat ada umatnya ya, yang tidak sholat, maka ketika itu langsung baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat-sahabat yang lain untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk mengumpulkan kayu untuk apa? Untuk nyampel bukan, tapi untuk membakar orang laki-laki yang sholatnya di rumah masing-masing. Coba sampai segitu kerasnya. Ya. Tapi Rasulullah SAW tidak jadi membakar, karena di rumahnya masih ada anak-anak, jadi pasti menjadi istri-istri mereka. Tidak jadi membakar. Maka begitu kerasnya ancaman Rasulullah SAW bagi orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid dan dunia. Bahkan hari ini saudara Rasulullah SAW telah bersabda, "Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia yang masih baik saja. Bahkan kata Rasulullah, "At-takbiratul ula khairun min ad-dunya ma fiha." Takbir ula ketika imam Allahu Akbar, kemudian kita bertakbir juga Allahu Akbar, takbiratul ihram ini lebih baik daripada dunia yang sebaik-baiknya ada ini. Begitu mulianya sholat berjamaah. Maka ketika itu Abu Bakar, Umar, Utsman, walaupun dia orang sibuk, sholat berjamaah. Suatu ketika ada Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang merah zaman dulu, Pak. Orang kaya zaman dulu. Itu saking kayanya Abdurrahman bin Auf, harinya mulia. Tidak ada kekayaan yang tidak milik dia, tanah milik Abdurrahman. Begitu kayanya hadirnya, maka ketika itu sibuk, akhirnya sholat berjamaah tertinggal takbiratul ula. Begitu Allahu Akbar,
Abdurrahman bin Auf masih di jalan. Begitu ruku dia baru datang. Kemudian dia hanya menyesal kepada baginda Nabi semasa sholat. Dia cerita, ya Rasulullah, hari ini saya celaka. Kenapa celaka? Apakah punya perdagangan yang rugi? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu ada kecelakaan? Keluarganya yang kecelakaan? Tidak ya Rasulullah. Aku celaka hari ini ya Rasulullah. Begitu sibuknya sehingga saya ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalan takbiratul ihram. Maka Rasulullah, wa Abdurrahman bin Auf, ketahuilah bahwa at-takbiratul ula khairu minad dunya wa ma fiha. Takbiratul ihram yang pertama beserta imam ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka ketika dia mendengar hadis tadi, dia langsung pulang ke rumah, sedekah, hartanya disedekahkan buat mengganti takbiratul ihram. Yang punya rumah, istilahnya punya harta disedekahkan. Matur lagi kepada kanjeng Nabi, saya sudah sedekah banyak begini, bisa nggak menggantikan takbiratul ula? Tidak bisa, wahai Abdurrahman bin Auf. Sehingga dia hanya sedih, 3 hari 3 malam berkabut, senantiasa menangis gara-gara tertinggal takbiratul ihram. Ada nggak orang BSD yang ketinggalan sholatnya begitu nangis? Ada nggak Pak? Ada Pak. Ada. Harusnya ada, betul nggak Pak Guru? Ada Pak. Ada. Harusnya seperti itu. Sedih kalau kita tertinggal sholat berjamaah, sedih kalau kita tertinggal takbiratul ula. Jangan sedihnya kalau kita bisnisnya misalnya nggak untung gitu. Sedih kalau misalnya kita ada masalah, itu Pak masalah biasa di akhirat, di dunia. Sebentar lagi juga nanti akan untung lagi kan begitu. Tapi kalau ketinggalan takbiratul ula, ya sudah, kita nggak bisa menggantikannya. Karena kalau urusan akhirat sudah berlalu, sudah tidak diulang lagi. Tapi kalau masalah bisnis, rugi, bisa insya Allah kita besok kita kerja lagi yang lebih bagus, pasti kita dapat untung. Benar nggak? Tapi kalau urusan akhirat sudah berlalu, ya sudah. Karena umur kita hanya 60 tahun misalnya, ketika kita hanya tertinggal takbiratul ula saja, maka sudah terlewatkan hari yang rahmatullah SWT. Maka Rasulullah SAW sabdakan dalam suatu sabdanya, man fatatuhu salatun faka'anna ma'udhiru ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang tertinggal satu sholat saja, luput, dia tidak sholat, satu sholat saja, misalnya sholat zuhur, tidak sholat zuhur karena sibuk bekerja, maka kata Rasulullah SAW, dia seolah-olah telah ketinggalan seluruh hartanya dan telah hilang seluruh harta bendanya hadirin yang mulia. Kita kalau bekerja itu demi apa? Demi keluarga. Bekerja demi harta benda. Nah, kata Rasulullah SAW, ada orang yang bekerja demi harta benda, tetapi dia tertinggal satu sholat saja, maka dia seolah ketinggalan, kehilangan seluruh harta bendanya dan kehilangan seluruh keluarganya. Istrinya mati, anaknya mati, ya enggak? Kemudian harta bendanya kebakar dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah sesungguhnya kalau kita tertinggal satu sholat saja punya perasaan seperti itu hadirin. Oleh karena dia, mumpung masih ada waktu, jangan sia-siakan sholat. Kita senantiasa lakukan sholat kita dengan berjamaah, insya Allah. Kenapa sih laki-laki harus di masjid? Nah, pertanyaan kan begitu. Kenapa laki-laki di masjid? Karena hari yang mulia Rasulullah SAW mencontohkan sholat di masjid. Baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak pernah sholat yang 5 waktu di rumah. Seperti tadi itu, kalau ada orang laki-laki yang sholat di rumah, aku akan bakar. Ya. Ini sebagai ancaman ini. Kalau wanita sholatnya di mana? Sebaik-baiknya wanita sholatnya di rumah, di dalam kamar, bahkan tidak kelihatan. Tapi kalau ada wanita yang sholatnya di masjid, jangan dilarang. Tetapi sebaik-baik sholatnya wanita adalah di rumah, di dalam kamarnya. Hadirin yang dirahmati sekalian ibu-ibu, ibu-ibu mau pengen enggak sholatnya punya pahala 28 derajat? Pengen enggak Bu? Pengen. Bagaimana caranya? Apakah sholat 28 kali? Enggak perlu. Caranya supaya ibu dapat pahala 28 derajat, melebihi suaminya, suruh anak-anaknya yang lelaki yang balik sholatnya di masjid. Begitu caranya. Kalau dapat 28-nya, kata para ulama, 28 itu 27 pahalanya suaminya, 1 derajat pahala istrinya. Jadi berapa jumlahnya? 28. Mana dalilnya? Man dalla ala khairin kafa'ilihi, barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia seolah mengerjakan kebaikan tadi. Kalau ibu-ibu istri menganjurkan suaminya berjemaah di masjid, maka istri mendapatkan pahala 27 derajat.
istri dapat 1 derajat. 1 ditambah 20 jadi 28. Bahkan bisa mengalahkan suaminya tuh, ya kan? Suaminya dapat 27, istri dapat 28. Maka oleh karena itu dari yang mulia, ibu-ibu tolong kalau sudah ada suara azan, ingatkan suaminya. Pak, tuh sudah azan, pergi di masjid. Nah, pergi ke masjid. Rasanya tuh gak nyaman kalau ada azan, papa masih di rumah gitu. Seperti itu, insya Allah Bu ya. Nah, insya Allah seperti itu. Kalau ibu mau melakukan itu dapat 28 derajat, melebihi pahala suaminya. Alhamdulillah. Jadi hari yang mulia, bahkan hari yang rahmat kalau sebagai seorang istri yang soleha, seorang istri yang soleha, betul-betul taat kepada Allah, taat kepada suaminya, dia akan masuk ke dalam surga 500 tahun lebih dahulu. 500 tahun lebih dahulu. Kalah suaminya tuh Pak. Kalah suami. Kenapa lebih dulu masuk surga dibanding suaminya? Karena istrinya akan menyiapkan keperluan suaminya. Biasanya yang nggak bagus itu senangnya minum kopi misalnya. Maka ketika di surga tuh istrinya masuk ke dalam surga bikin kopi dulu. Begitu, mana istrinya bagus. Harus besar, harus kecil ini di dalam. Kecil. Kecil nggak ada susu. Susu cepat. Jadi ada mulai istri yang taat masuk ke dalam surga 500 tahun lebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya supaya istri masuk ke dalam surga? Taat, tutup aurat sempurna, sholat di awal waktu, kan enak tuh. Ibu-ibu kan nggak perlu sholat di masjid, nggak perlu sholat di musola, yang penting sholat awal waktu. Ibu-ibu, Ibu harusnya dipanggil aja nih. Ya. Ibu, kenapa ibu harus sholat awal waktu? Karena ibu punya apa nih? Punya penyakit apa? Head. Nah, head itu kan tamu yang agung, betul nggak? Itu tamu yang agung. Coba kalau ibu-ibu punten ketika Allahu Akbar, anak dia adalah masak aja dulu. Ketika masak apa yang terjadi? Jebrol, men. Punten ya, ini harus diceritakan. Maka itu ibu-ibu ketika men sudah azan maka wajib sholatnya dikodok. Ibu dengar nggak? Jadi ketika azan zuhur, ibu men belum sholat, itu zuhurnya harus dikodok. Kapan dikodoknya? Ketika suci. Kalau sucinya waktu asyar, maka sholat zuhurnya dijamak dengan asar. Atau paling tidak dikodok, harus dikodok. Itu sekedar ibu di nanti kalau Ustaz Asyef ngaji tolong ditanyakan. Oh sudah, ya sudah ternyambung. Jadi itu ibu itu punya tamu yang mulia. Maka oleh itu ketika Allahu Akbar tinggalkan pekerjaannya langsung sholat. Takut kalau nanti ketika belum sholat tamunya datang. Kalau tamunya datang belum sholat wajib dikodok. Kalau tidak dikodok termasuk orang yang meninggalkan sholat. Dan bagi Nabi manfaatku sholatun faka'anna mawtiranu. Barang siapa ketinggalan satu sholat, maka dia itu telah kehilangan seluruh keluarganya, telah kehilangan seluruh harta bendanya. Maka termasuk kita ini orang yang berugi. Kita selama ini bekerja untuk anak istri, bekerja untuk suami, bekerja untuk rumah tangganya. Ternyata hanya ketinggalan satu sholat saja, semuanya telah hilang. Naudzubillah. Maka ibu-ibu tolong sholatnya awal waktu. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi punya tamu nih, kemudian ibu-ibu sholatnya dengan khusyuk. Anak-anak yang perempuan yang kecilnya diajar juga sholat. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah SWT, sholat ini bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sholat ini sesungguhnya membuka khazanahnya Allah, membuka pertolongannya Allah. Semua masalah bisa diselesaikan dengan sholat. Mana dalilnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka hadirin zaman dulu sahabat-sahabat kalau ada masalah tidak mengadu kepada Pak RT, tidak mengadu kepada Pak Kades, tidak mengadu kepada Presiden, tidak mengadu kepada baginda Rasulullah SAW, tapi langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan mi'rajul mu'minin as-shalah. Mi'rajnya orang beriman adalah salat. Kalau Rasulullah SAW Isra Mi'raj ketemu langsung dengan Allah SWT. Kalau kita orang beriman tidak bisa ketemu dengan Allah, tapi mi'rajnya kita dengan Allah, maka dia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sholat 2 rakaat munajat kepada Allah, ya Allah, suamiku sudah fisabilillah, kemudian dia syahid meninggal dunia, ya Allah. Kemudian saudara-saudara juga berjuang, ya Allah, sekarang meninggal dunia, ya Allah. Ada orang kafir, ini munajat, setelah sholat munajat kepada Allah, mengadu kepada Allah. Kita kalau mengadu kepada tetangga kurang bagus, sebetulnya mengadu kita langsung kepada Allah. Itu seorang sahabat mengadu kepada Allah, ya Allah, aku tidak mau kalau saya dihina oleh orang kafir gara-gara suaminya meninggal fisabilillah. Tetangga kemudian saudara juga meninggal karena fisabilillah. Sekarang anak saya meninggal juga, ya Allah, aku tidak mau, ya Allah, aku tidak mau, ya Allah, tolong hidupkan kembali anak saya. Itu seorang istri sahabat setelah sholat, setelah doa, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang jempolnya anaknya tadi, dengan izin Allah anaknya tadi hidup kembali, ya Masya Allah. Coba hebatnya tuh, seorang istri sahabat sholat 2 rakaat bisa menghidupkan anaknya yang sudah meninggal dunia. Kenapa itu? Karena sholatnya khusyuk, sehingga sholat kepada Allah didengar semua doa-doanya. Ibu tuh pengen gak sholat kita seperti itu? Pengen. Ya Allah, suami saya kerja ini, bagaimana supaya rezekinya tambah banyak, dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, anak saya sakit, ya Allah, bagaimana supaya resmikan, doa dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Semua doa-doanya ketika kita sholat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang paling nikmat. Maka kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Syaratnya yang pertama supaya doa kita diterima oleh Allah, yang pertama kita sholat, yang kedua sabar. Bu, yang namanya sabar itu bagaimana? Ya sabar. Kalau doa kita hari ini belum dikabulkan, besoknya doa lagi. Besoknya belum dikabulkan, besoknya doa lagi. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan sampai kita sudah doa 10 kali, 11 kali, malas Allah gak kasih doa dan kabulkan. Jangan. Terus sampai kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan. Sabar saja. Kemudian sabar juga ketika kita ada masalah, ketika anak kita sakit, ada masalah apa, kita sabar, tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya masalah ini datang dari Engkau, ya Allah. Aku tidak merasa kecewa, aku tidak merasa gelisah, aku tidak khawatir, pasti Engkau akan selesaikan masalah ini. Amin ya Rabbal. Begitu. Pertama wasta'inu bis-sabri was-salah dan salat. Kemudian yang kedua, yang ketiga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya salat-salat kita bisa mendatangkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yakin kita yang kepada Allah yang betul, tauhidnya yang betul. Ini yang pertama. Tauhidnya harus dibetulkan, Bu. Bahwa yakin bahwa dengan salat ini pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selesaikan masalah kita. Harus yakin. Kalau nggak yakin, ragu-ragu, ya sudah, akhirnya kita nggak dikabulkan oleh Allah. Harus yakin bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, la ma'budu illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak la ilaha la nafi'an illallah, tidak ada memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Ini yakin harus kita betulkan hari ini yang mulia. Kadang-kadang yakin ini kadang-kadang kita susah juga. Kalau kita sedang sakit minum bodrek, apa tuh? Wah, bodrek hanya bukan. Itu salah. Sebetulnya yang menyembuhkan adalah Allah. Yakin dan sudah betulkan. Yakin bahwa dengan sholat pasti Allah selesaikan masalah. Yakin. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin, kita amalkan sholat atau ibadah yang lainnya dengan cara ittiba,
dengan cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kalau Bapak Ibu kita beribadah, kita sholat dengan cara sendiri. Jangan. Kita ibadah, kita sholat, zakat, puasa, zikir, baca Quran dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya ibadah, Bapak Ibu harus mencontoh seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Kalau kita dengan cara sendiri pasti nggak diterima, betul nggak? Contoh misalnya sholat subuh 2 rakaat, karena kita sedang jos, sedang semangat, sholat subuhnya 4 rakaat, diterima nggak? Wah, ini mah ketinggalan zaman, sholat subuh 2 rakaat sekarang lagi jos, sholat subuhnya 4 rakaat saja lah. Yang nggak diterima, ya kan? Nah, jadi kalau yang namanya ibadah persis sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan ittiba. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang orang ibadah harus ittiba, mencontoh baginda Rasulullah SAW, tidak boleh ngarang-ngarang. Nah, yang namanya salatnya seperti itu dari dulu ya Fatihah juga. Sampai hari kiamat juga Fatihah juga. Barangkali diganti yang pertamanya alif lam mim. Wah, nggak bisa juga, ya kan? Al-Fatihah ya Al-Fatihah terus begitu. Jadi yang namanya ibadah seperti yang telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Ini syarat yang kedua. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiganya syaratnya harus kita kerjakan dengan ilmu. Nah, makanya ibu-ibu, bapak, tolong suaminya kalau malam Kamis disuruh untuk mengaji di musola Al-Badari dengan Ustaz Asana. Belajar bagaimana cara sesuci. Di perumahan kan, mohon maaf ya, biasanya kan baknya kan kecil, kurang dari 2 kolam. Kurang 2 kolam itu berapa? 2 kolam itu kurang lebih drum yang besar, 100 liter. Rata-rata kan kita kecil ya Pak, ya Bu. Maka punten kalau kita misalnya, mohon maaf, kalau kencingnya berdiri kemudian air kencingnya masuk ke ember tadi atau ke bak yang kecil tadi, maka bak tadi menjadi najis, maka kita tidak suci untuk toharohnya. Kalau toharohnya tidak suci, sholatnya juga tidak suci, maka sholatnya tidak diterima. Na'udzubillah min. Supaya kita ngerti belajar ngaji malam kan. Amin. Sudah puluhan tahun kita sudah punya anak, sudah punya cucu. Bagaimana cara mandi junubnya? Benar nggak? Belajar sholatnya dan seterusnya. Ini yang disebut dengan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita dengan cara belajar Nabi, dengan ilmu, dan yang berikutnya amal supaya kita diterima harus kita katakan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah aku perintahkan kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang untuk beribadah kepada Allah kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjaan kita, amal kita, sholat kita, sedekah kita, apapun yang kita kerjakan, hendaklah kita lakukan dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat amal diterima. Kemudian yang berikutnya, supaya syarat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berbuat baik dengan sesama manusia. Ini yang disebut dengan ikramul muslimin, akhlakul karimah. Ibu, alhamdulillah barangkali ngantuk. masih nyebut masih nyaluk. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, buahnya ibadah adalah akhlakul karimah. Seperti buahnya mangga, ya harus ada buahnya. Ada pohon mangga nggak ada buahnya. Nah, ya namanya bukan buah mangga, betul nggak? Wah ini pohonnya mandul. Yang namanya pohon mangga pasti ada buahnya. Begitu juga yang namanya orang ibadah, orang sholat, ada orang sholat, orang ibadah kepada Allah, orang soleh, orang yang katanya takwa, maka buahnya adalah akhlakul karimah. Berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik semua. Jangan sampai hari mulia kita beribadah ketika kita di alam akhirat kita sudah pede, saya sudah pernah sholat, saya sudah pernah tahajud, saya sudah pernah zakat. Tetapi ketika di hari akhirat
kita menjadi orang yang muflis. Orang yang muflis. Siapa orang yang muflis? Orang yang muflis adalah orang yang rugi. Kalau orang nggak sholat, ya nggak masuk ke surga, ya wajar. Orang yang nggak ibadah puasa, orang yang tidak taat, nggak masuk surga, masuk ke neraka, wajar. Ini seorang sudah sholat, orang sudah ibadah, orang sudah ngaji, sudah sedekah, kok masuknya neraka? Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, ketahuilah bahwa ketika kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu pernah menyakiti anak-anak kamu, kamu pernah menyakiti orang tua kamu pernah menyakiti tetangga-tetangga kamu. Itu semua yang orang yang disakiti tadi nuntut semua hatinya. Pak Sulaiman, ya Allah, aku tidak ridho. Dulu Pak Sulaiman ketika di GSI pernah marahin saya. Mudah-mudahan enggak ya. Itu kalau misalnya ada, alhamdulillah, itu orangnya datang di akhirat hadir. Ya Allah, Pak Sulaiman dulu pernah datang ke GSI, pernah mukul saya, pernah ini, ya Allah, aku tidak ridho. Jangan masukkan dia dalam surga. Aku menuntut, wahai Allah. Itu tuntutan Allahnya dikabulkan. Apa bayarannya? Apakah 1.000 juta, 100 juta? Bukan. Di sana di akhirat tidak ada uang lagi, maka tuntutannya diambil amalnya. Nauzubillah nih. Amalnya diambil. Datang lagi tuh orang ketika dagang saus, bisa ada pelanggan yang dizolimi. Pak Adi nggak kontrol sih misalnya. Seharusnya direktur barangnya dikembalikan, nggak dikembalikan, saya rugi bertahun-tahun. Ya Allah, aku tidak ridho ya Allah, Pak Sulaiman telah berbuat zalim kepada saya. Itu tuntutannya diterima. Alhamdulillah nih, hati-hati. Saya juga hati-hati selalu ke Pak Adi. Tolong kalau ada restoran diambil, tolong kalau ada masalah diselesaikan, jangan sampai disia-siakan nanti. Saya takut dituntut dalam akhirat. Makanya orang yang masuk ke dalam surga yang paling lama itu orang apa? Orang kaya. Orang kaya. Makanya saya tidak takut itu. Orang yang kadang disiksa kan, ditanya bagaimana uangnya dari mana, sausnya betul enggak? Kalau kita punya kue, bagaimana kuenya Pak? Itu juga ditanya. Itu ngerti. Kalau orang yang misalnya hartanya nggak banyak, nggak ada yang nanya. Sama seperti kita berjalan ke satu jalan. Ada polisi yang lagi nilang. Kalau kita punya motor pasti diperiksa, benar nggak? Nah kalau orang naiknya sepeda diperiksa enggak? Enggak diperiksa, langsung silakan masuk aja, langsung aja. Maka begitu juga orang yang hartanya begitu banyak, orang harta bendanya tidak begitu banyak, langsung masuk ke dalam surga bila hisab, bahkan tanpa hisab. Alhamdulillah. Jadi kalau kita misalnya punten, kalau misalnya kadang-kadang kita hartanya berkurang, jangan takut, jangan sedih. Ini alhamdulillah, kita nanti dihisabnya sedikit, kita akan ke surga dengan orang kaya terlebih dahulu. Alhamdulillah. Tetap bersyukur, jangan merasa kecil hati. Oleh karena itu, Nabi siapa yang terakhir masuk surga? Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan jangan saya. Namanya salah. Karena Nabi paling kaya, Nabi sebagai raja bahkan bisa ngomong dengan binatang. Nabi luar biasa. Maka Nabi yang terakhir masuk surga Nabi Sulaiman. Sahabat siapa yang terakhir masuk surga? Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman hartanya bukan main, Masya Allah. Begitu banyaknya hartanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu jadilah kita orang yang beriman, orang yang beribadah, akhlaknya harus baik insya Allah, supaya tidak dituntut nanti di akhirat. Maka ketika itu kalau kita tidak ada yang menuntut, alhamdulillah. Yang lain tidak menuntut, yang lain akhirnya kita masuk ke dalam surga tanpa tuntutan. Alhamdulillah. Jadi oleh karena hari ini jadilah kita orang yang sukses. Siapakah orang yang sukses? Karena zuhziha 'anil nar wa dakhala jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang sukses adalah orang yang selamat daripada neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mari mulai hari ini robah pemikiran kita. Yang namanya orang sukses bukan orang kaya, yang namanya orang sukses bukannya orang yang punya jabatan tinggi,
sukses adalah orang yang terselamat api neraka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena ibadah yang rajin diiringi dengan akhlak yang baik, diiringi dengan sopan santun yang baik, maka kita menjadi orang yang sukses, tidak pernah dituntut oleh orang yang lain. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah hadirin dia hikmah daripada Isra Mi'raj. Ibadah kita kepada Allah, sholat mari kita tingkatkan. Sholat mari kita jadikan sebagai senjata untuk mengadu kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita sholat kemudian ada doa kita tidak diterima, masalah tidak Allah selesaikan, yakin doa sholat kita kurang baik. Yakin seperti itu. Kalau saya sih begitu, kalau ada masalah pasti sholat saya tidak baik. Sholat lagi. Sholatnya bukan sholat duhur 4 rakaat kemudian 8 rakaat, enggak. Sholat duhur masing-masing 4 rakaat, tapi ditambah dengan sholat sunnah. Malamnya tahajud, sholat duhanya, sholat awabinnya, sholat qobliyahnya, ba'diyahnya ditambah dengan khusyuk. Maka dengan sholat inilah pasti Allah akan selesaikan masalah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah oleh daripada malam ini, mari kita perbaiki sholat. Setelah sholatnya kita baik, mari kita perbaiki ilmu kita. Mari kita perbaiki daripada caranya kita dengan cara Rasulullah. Mari kita perbaiki dengan niat kita yang ikhlas. Mari kita perbaiki akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus kaum ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka orang yang terbaik di dunia ini adalah orang yang akhlak yang terbaik. Maka ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyummu kepada sesamamu adalah sedekah. Sedekah bukan uang aja, senyum saja sedekah. Tapi kepada sesama ya, di sini jelas apa namanya hadis ya, senyum kepada sesamamu adalah sedekah. Kalau bukan enggak sesama, punten. Misalnya laki-laki senyum kepada perempuan berarti enggak sama. Hadisnya jelas ya, tolong jangan diputar balik. Senyummu, apa nama dalam hadis itu, senyummu kepada sesamamu adalah sedekah. Laki-laki ketemu dengan laki-laki senyum, perempuan dengan perempuan senyum. Boleh juga kadang-kadang laki-laki dengan laki-laki senyum, tapi senyumnya jangan kelihatan. Ya enggak? Boleh senyum tapi senyumnya jangan kelihatan, jangan sampai tertawa dan sebagainya. Karena di situ ada auratnya. Hadirin yang rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, seluruhnya daripada warga dia sudah berjaya indah menjadi orang-orang yang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semua laki-lakinya taat kepada Allah, ya. Sholat berjamaah di masjid, ibu-ibunya tetap sholat dengan sempurna, taat kepada suaminya, sholat awal waktu, ya. Semuanya terhindar dari bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala syafiina wa karimina wa ala Muhammad. Amin. Wa tabaraka wa ta'ala Rasulullah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa ya qadi al hajat. Allahumma ashrah sudurana lil Islam. Allahumma ashrah sudurana lil Islam. Allahumma ashrah sudurana lil Islam. Allahumma habib ilaina al-iman. وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا مبشرين. اللهم ya Allah ya Rahman Rahim, maafkan segala dosa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, maafkan dosa suami-suami kami ya Allah. Mungkin karena sibuk ngurusi kami ya Allah, ketika kami ya Allah suaminya lupa sholat berjamaah ya Allah. Oleh itu maafkan suami-suami kami ya Allah. Ya Allah, maafkan juga dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Mungkin ketika orang tua kami sibuk ngurusi kami ketika kami kecil ya Allah, sehingga orang tua kami kadang-kadang ya Allah lalai menjalankan perintah-Mu ya Allah. Sibuk mereka di sawah, sibuk mereka di pabrik, sibuk mereka di perusahaan-perusahaan, sibuk mengurusi kami ya Allah. Ya Allah, oleh karena jangan jadikan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, Allahumma
dosanya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah. Jadikan kubur mereka ya taman-taman dari surga-Mu ya Allah. Jadikan kuburnya luas sebagaimana mata memandang mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, bagi orang tua kami yang masih ada ya Allah, maafkan segala dosa mereka ya Allah. Sayangi orang tua kami sebagaimana Engkau sebagai orang tua kami menyayangi kami ketika masih kecil ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, maafkan segala istri-istri kami ya Allah. Maafkan segala dosa anak-anak kami ya Allah. Maafkan segala dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Maafkan segala dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Maafkan dosa semua ya Allah. Seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami berikan taufik kepada kami agar senantiasa kami mentaati Engkau ya Allah. Ya Allah, berikan taufik kepada kami agar kami senantiasa berjemaah salat 5 waktu ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan taufik kepada kami agar suami-suaminya mereka senantiasa berbuat baik ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahkan rezeki kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikan rezeki kepada kami, rezeki yang barokah ya Allah. Berikan rezeki kami rezeki yang mudah ya Allah. Berikan rezeki kami rezeki yang manfaat untuk anak istri kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, pandanglah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan ya Allah kampung Gria Surabaya indah ini ya Allah, kampung yang penuh rahmat ya Allah. Kampung yang penuh kasih sayang ya Allah. Kampung yang penuh ya Allah, di antara kami menyayangi satu dengan yang lain ya Allah. Ya Allah, jauhkan daripada saudara-saudara kami di kampung ini ya Allah, yang senantiasa ya Allah mendapatkan daripada tidak mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Jauhkan dari kami daripada ya Allah, jauhkan daripada bala bencana ya Allah. Allah manfa'na min al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal suyuf wal mukhtalifah وشدائد بحنا ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ya Allah, jauhkan kami daripada bencana ya Allah, jauhkan kami daripada fitnah ya Allah, jauhkan kami daripada ya Allah, jauhkan kami daripada corona ya Allah, jauhkan kami daripada musibah ya Allah, jauhkan kami daripada penyakit ya Allah. Ya Allah, sehatkan apabila ada yang sakit ya Allah. Ya Allah, selesaikan masalah-masalah apabila ada masalah ya Allah. Ya Allah, tanamkan kasih sayang di antara kami, tanamkan kasih sayang di antara kami ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'a abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi